Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Zahra dengan NIM 2030207086. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi. Berikut ini adalah contoh soal distribusi frekuensi, yaitu diberikan data mentah tentang upah harian lepas dalam ribuan rupiah. Buatkan distribusi frekuensinya. Baiklah, di sini ada data yang belum kita susun atau masih teracak. Langkah pertama yaitu kita mengurutkan data. Baiklah, di sini saya sudah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya kita menentukan jumlah data atau N. Rumusnya itu sama dengan count. Lalu kita blok datanya, lalu kita pencet enter. Jumlah datanya yaitu 50. Selanjutnya kita mencari nilai maksimal. Rumusnya itu sama dengan max lalu kita blok lagi datanya, lalu kita pencet enter. Selanjutnya kita mencari nilai min. Rumusnya itu sama dengan min. Dan kita blok lagi datanya. Lalu kita pencet enter. Nilai minimalnya itu 118. Selanjutnya kita mencari nilai range. Nilai range ini rumusnya yaitu sama dengan nilai maksimal dikurang sama nilai minimal. Lalu kita pencet enter. Jadi nilai range-nya itu 60. Selanjutnya kita mencari nilai jumlah kelas. Rumusnya yaitu sama dengan 1 plus buka kurung 3,3 dikali dengan tanda bintang log, dan kita masukin jumlah datanya. Tutup kurung, enter. Kita pencet yes. Nah, supaya angka ini menjadi desimal atau dibulatkan, kita menggunakan rumus sama dengan round buka kurung, lalu kita klik angka yang mau kita bulatkan. Terus kita pencet titik koma, lalu 0, tutup kurung, enter. Nah, jadi dibulatkan yang awalnya 6,6066 menjadi 7. Selanjutnya kita mencari panjang kelas, yaitu rumusnya sama dengan range dibagi nilai jumlah kelas tadi, yaitu enter. Jadi hasilnya 8,57143. Kita bulatkan sama rumusnya seperti yang jumlah kelas tadi, sama dengan round pencet yang dibulatkan, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Nah, jadi dari nilai 8,5714K dibulatkan menjadi 9. Selanjutnya kita mencari interval kelas. Pertama yaitu menentukan kelas. Kita mencari kelas ini dapat dari 7 ini. Jadi 1, kelasnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan mencari interval kelas. Mencari interval kelas itu kita masukkan dari urutan yang terkecil
Urutan terkecil ini ditambahi dengan panjang kelas, ditambahi 9 jadi 126. Dan langkah berikutnya sama seperti yang di atas. Mencari frekuensi. Untuk mencari frekuensi, kita blok dahulu supaya langsung dapat hasilnya keluar. Lalu kita sama dengan, masukkan rumusnya, frekuensi. Lalu kita blok datanya. Terus titik, koma. Masukkan interval kelas. Lalu tutup kurung. Enter. Langkah berikutnya sama. Frekuensi. Terus datanya dimasukin. Koma. Masukin interval kelas. Tutup kurung. Masalah. Kita ulangin. Cari frekuensinya itu sama dengan frekuensi. Yang pertama kita blok dulu. Kita blok dulu teman-teman. Sama dengan frekuensi. Kita blok datanya. Lalu titik koma. Blok frekuensinya. Kita pencet Ctrl Shift dan Enter bersamaan. Hasilnya keluarkan. Selanjutnya kita jumlahin frekuensi ini apakah benar dengan jumlah datanya. Yaitu rumusnya sama dengan sum langsung kita blok frekuensinya, langsung kita enter 50. Nah, totalnya 50. Berarti 50 sama seperti yang kita cari yang pertama tadi, jumlah datanya 50. Jadi, datanya udah benar jadi 50. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan kepada Yemi Yunita. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu penyajian data. Yang pertama, kita akan menyiapkan tabel terlebih dahulu. Kemudian kita akan menentukan batas bawah, nilai batas atas, tepi bawah, tepi atas, dan nilai tengah. Yang pertama, untuk kelas itu sudah didapatkan dari penjelasan teman saya, interval kelasnya juga. Pertama-tama kita akan menentukan nilai batas bawah. Untuk menentukan nilai batas bawah ini kita dapatkan dari nilai interval kelas di bagian sebelah kiri. Jadi seluruh nilai yang di sebelah kiri ini adalah nilai batas bawah. Dari 118, 127, 136, 145, 154, 163, 172. Kemudian batas atas. Kalau yang batas bawah itu sebelah kiri, berarti yang batas atas itu nilai interval kelas yang sebelah kanan. Dari 126, 135, 144, 153,
162, 171, dan 180. Jadi, nilai batas bawah sudah dapat dan batas atas sudah dapat. Kemudian selanjutnya kita menentukan nilai tepi bawah. Untuk menentukan nilai tepi bawah, itu menggunakan rumus sama dengan nilai batas bawah dikurang 0,5. Selanjutnya juga sama dengan nilai batas bawah dikurang 0,5. Selanjutnya sama saja, supaya cepat kita langsung tarik saja. Kemudian nilai tepi atas. Untuk nilai tepi atas itu rumusnya menggunakan sama dengan nilai batas atas ditambah 0,5. Sama dengan 126,5. Selanjutnya juga sama dengan nilai batas atas ditambah 0,5. Oke, kalau sudah kita langsung tarik saja supaya cepat. Untuk menentukan nilai tengah adalah nilai batas atas ditambah dengan nilai batas bawah dibagi 2. Menggunakan rumus sama dengan nilai batas atas ditambah sama dengan, tulis buka kurung dulu, nilai batas atas ditambah dengan nilai batas bawah, kemudian tutup kurung, dibagi 2. Selanjutnya juga sama dengan nilai batas atas di nilai batas atas ditambah nilai batas bawah, kurung dibagi 2. Selanjutnya juga sama, kita langsung tarik saja. Nah, jadi sudah kita tentukan nilai batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas, dan nilai tengah. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai frekuensi relatif dan nilai frekuensi kumulatif. Sama saja, yang pertama-tama kita akan menyiapkan tabel. Yang pertama kita akan menentukan frekuensi relatif. Di tabel frekuensi relatif ada kelas, interval kelas, frekuensi, dan frekuensi relatif. Kita akan mencari nilai frekuensi relatif. Yang pertama, frekuensi relatif ini menggunakan rumus sama dengan nilai frekuensi pertama dibagi seluruh jumlah total dari frekuensi. Jadi ini jumlahnya ada 50, jadi frekuensi pertama dibagi 50. Sama dengan 10%. Kalau persennya tidak nampil, kalian bisa langsung ke bagian sini ya. Di bagian persen. Kemudian sama saja, sama dengan nilai frekuensi dibagi dengan 50. Selanjutnya tarik saja. Ya. Jadi untuk frekuensi relatifnya sudah didapatkan yang paling tinggi dan paling rendah. Frekuensi relatif paling rendah itu terdapat di kelas 7 yaitu 4% dan paling tinggi adalah di kelas 4 yaitu 88%. Selanjutnya kita akan mencari nilai frekuensi kumulatif. Oke. Frekuensinya tadi sudah kita dapatkan ya.
frekuensi, kita pindahkan ke frekuensi sini. Untuk menentukan frekuensi kumulatif itu menggunakan rumus sama dengan 0 ditambah nilai frekuensi. Jadi yang pertama kita mulai dari 0, kemudian menggunakan rumus sama dengan nilai frekuensi 0 ditambah nilai frekuensi. Selanjutnya sama dengan frekuensi kumulatif ditambah frekuensi. Tadinya juga sama, nilai frekuensi kumulatif ditambah frekuensi kelas 3. Selanjutnya juga sama, kita tarik saja. Jadi frekuensi kumulatifnya sudah ditemukan, sudah kita dapatkan, dan frekuensi relatif juga kita dapatkan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Karisma Azhara. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yemi Yunita, yaitu tentang penyajian data. Untuk penyajian data itu ada 4, yaitu yang pertama grafik histogram, yang kedua itu grafik poligon, yang ketiga itu diagram lingkaran, yang keempat itu grafik ogive. Yang pertama kita membuat grafik histogram atau grafik dari data distribusi frekuensi yang telah kita dapatkan. Di sini udah ada tabel distribusi frekuensi. Pertama kita blok. Lalu kita cari kolom. Kita cari yang 2D. Bisa dilihat. Tahu kalau kurang menarik kita bisa ganti. Kita menggunakan yang style ini biar kelihatan. Lalu kita ganti tulisannya menjadi grafik histogram. Terus horizontalnya kita ganti dengan interval kelas. Interval kelas bagian vertikalnya yaitu frekuensi.
Baiklah, selanjutnya yaitu kita membuat grafik poligon. Yang pertama itu kita blok dahulu. Selanjutnya kita pencet insert, langsung kita pilih line yang 2D yang pertama. Nah, ini kan grafiknya belum rapi, jadi kita rapiin dulu. Klik kiri, kanan, pencet select data, langsung kita kan yang digunakan itu nilai tengah, jadi yang kita horizontalnya itu kita pakai nilai tengah. Lalu kita pencet OK. Nah, yang bagian vertikalnya itu kita menggunakan frekuensi. Jadi yang kita tidak digunakan itu nilai tengah, kita pencet remove. Langsung kita pencet OK. Nah, selanjutnya itu kita ke layout. Saya akan ganti garis ini biar supaya rapi. Setelah itu, biar di horizontalnya itu ada axis title, kita tambahin. Pencet layout, langsung pilih axis title horizontal karena kita akan menambahi title-nya di horizontal. Langsung pilih title below axis. Kan muncul jadi kita ganti itu nilai tengah. Nilai tengah. Dan yang vertikalnya kita ganti itu frekuensi. Dan yang frekuensi ini kita ganti menjadi grafik poligon. Grafik poligon. Supaya di tengah-tengahnya ada angkanya, kita tambahi data legend. Pilih center.
Gitu. Biar sesuai. Yaitu 122 letaknya di 5 sini, 131 di sini 7 sejajar, 140 11, 149 14, 158 di 7, 167 di 4, 176 di 2. Ini adalah grafik poligon. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai diagram lingkaran. Sama aja, kita akan ngeblok. Langsung kita pencet insert. Nah, sekarang kita menggunakan file, tidak menggunakan kolom atau line. Langsung kita klik file. Kita menggunakan yang 2 dimensi, yang kolom pertama, klik. Nah, ini kan belum muncul persenannya. Jadi kita ubah dulu yang di bagian sini. Nah, ini juga belum teratur, jadi kita pindah yang sebelahnya. Sudah muncul kan? Ini udah rapi, udah teratur, jadi 10%-nya di warna biru, 14%-nya di warna merah, 22%-nya di warna hijau, 28%-nya di warna ungu, 14%-nya di warna biru muda, dan 8%-nya di warna orange, yang 4%-nya di warna agak biru. Ini adalah diagram lingkaran. Baiklah, yang terakhir saya akan membuat grafik OGIF. Yang pertama itu kita akan ngeblok lagi. Grafik OGIF ini dari frekuensi kumulatif. Kita buat tabelnya yaitu menggunakan line lagi ya. Menggunakan seperti yang di frekuensi poligon. Kita pilih yang pertama. Yang kedua juga bisa sih. Yang kedua aja. Kita rapiin. Teman-teman, ini kan belum rapi, jadi kita rapiin, pencet klik sebelah kanan, langsung kita pencet select data. Nah, yang bagian horizontalnya kita masukin interval class. Interval class-nya Oke. Langsung yang ini kita masuk yang frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi lebih dari. Langsung kita pencet OK.
Nah, supaya ada title-nya, kita pakai desain ini biar kelihatan, biar muncul. Kita ubah menjadi grafik all GIF. Grafik all GIF. Nah, yang vertikalnya kita ganti frekuensi kumulatif. Horizontalnya kan belum ada, jadi kita tambahin, pencet layer atau pilih legend, pilih data labels, terus atau axis details, pilih horizontal, pilih title below. Nah, itu kan kita ubah jadi interval class, interval class. Fine. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja mengenai penjelasan saya sama Yunita. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.